Seorang penyihir, sebuah ramalan, sebuah meja, dan kerajaan Britania. Semua ini tertuju kepada satu sosok. Siapakah dia? Selamat datang di Lanternal Stories, sebuah ruang di mana gua akan menceritakan satu kisah untuk menemani aktivitas Anda. Di video gue sebelumnya yang mengenai legenda King Arthur, ada satu sosok yang menjadi peran penting dalam kerajaan Britania. Bisa dibilang sosok ini juga menjadi penyelamat kerajaan Britania. Dibantu dengan sihirnya, kemampuan meramal, dan kemampuan menganalisa keadaan, sosok ini selalu berada di samping King Uther Pendragon dan juga King Arthur. Sosok ini bernama Merlin sang penyihir. Before we start, let's turn off the light, then we turn on the lantern. Let the story begin. Merlin dilahirkan di sebuah desa kecil Inggris pada saat tengah malam ketika sedang terjadi gerhana. Kelahiran di tengah malam ini saat sedang gerhana itu menjadi sebuah tanda jika Merlin akan memiliki kemampuan yang luar biasa karena ini dianggap sebuah keajaiban. Untuk sang ibu, Ibu Merlin ini merupakan seorang putri dari kerajaan, tetapi kerajaannya ini tidak disebutkan persisnya kerajaan apa. Sedangkan untuk sang ayah, ada beberapa versi mengenai siapakah ayah Merlin. Versi pertama, Ibu Merlin ini dipaksa menikahi dengan seorang raja yang tidak ia cintai. Versi kedua, Ibu Merlin ini menikah dengan seorang pendeta, tetapi ternyata pendeta ini tuh melakukan praktik sihir yang sakral atau bisa dibilang berhubungan dengan dark magic, sehingga Merlin ini mempunyai warisan kekuatan magis dari awal kelahirannya. Dan versi yang terakhir yang buat gua rada absurd, Ibu Merlinnya ini menikah dengan sosok iblis yang haus akan kekuasaan dan kekuatan. Sehingga si Merlin punya dualitas dalam dirinya antara kebaikan dan keburukan. Jadi versi yang mana yang paling benar? Ya itu semua tergantung dari apa yang ingin kita percayai. Karena in the end dari versi manapun ayah si Merlin ini, Merlin ditakdirkan untuk mempunyai kekuatan yang magis yang luar biasa. Mirip sama seperti apa yang dilakukan King Arthur kepada King Arthur, Ibu Merlin ini membawa kabur Merlin dari ayahnya dan menyembunyikan sosok Merlin dari orang lain. Ini dilakukan Ibu Merlin karena Ibu Merlin khawatir dengan kemampuan dan bakat magis yang Merlin punya ketika ia udah lahir bisa menjadi ancaman keselamatan karena akan banyak pihak-pihak yang mengincar Merlin. Merlin pun dirawat oleh seorang wanita tua. Ada beberapa versi nama tentang wanita tua ini. Ada versi yang bernama Morgaine, tapi bukan Morgause, berbeda dengan saudara perempuan Arthur. Ada juga yang memberi nama Nimu, dan ada juga yang memberi nama Vivian. Di kisah ini, gua akan sebut wanita ini sebagai Morgaine. Ada yang bilang kalau Morgaine merupakan penyihir juga, tetapi ada juga versi yang menyebut kalau Morgaine ini ya hanya wanita biasa gitu. Dalam versi Morgaine yang merupakan penyihir, tidak hanya merawat Merlin, Morgaine juga mengajarkan Merlin tentang kekuatan alam, dasar-dasar teknik penyihir, dan juga kebijaksanaan untuk menggunakan kekuatannya. Selain itu juga tidak lupa Morgaine juga mengajari Merlin dalam memahami takdirnya sebagai sosok yang mempunyai kemampuan sihir melebihi penyihir lain. Seiring beranjak dewasanya sosok Merlin, bakat yang dimiliki Merlin membuat sosok penyihir lain menjadi tertarik untuk mengajari Merlin lebih dalam mengenai sihir. Penyihir ini bernama Blaise. Blaise merupakan sosok penyihir yang sangat terampil dengan magisnya, memiliki kemampuan peramal, dan juga pengetahuan yang luas mengenai sejarah Britania. Akhirnya Merlin pun menjadikan sosok Blaise ini sebagai seorang mentor. Meskipun cerita tentang si Blaise ini tidak sepopuler Merlin, Blaise mempunyai peran penting dalam perkembangan magis si Merlin, terutama dalam ilmu meramal.
Blaise juga digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, penyabar, dan penuh perhatian dengan Merlin. Dalam naungan mentoring Blaise, ada 3 aspek besar yang dipelajari oleh Merlin. Ilmu yang pertama yaitu tentang kekuatan sihir alam. Blaise mengajarkan Merlin mengenai dasar ilmu sihir alam dan bagaimana mengendalikannya. Dasar ilmu sihir alam ini tuh berupa elemen-elemen dasar seperti api, air, udara, dan tanah. Ya ini sama persis kayak kemampuan yang ada di serial kartun dulu, yaitu Avatar: The Legend of Aang. Air, tanah, api, udara. Bisa jadi kartun Legend of Aang ini ngambil referensinya dari Blaise kali ya. Ilmu yang kedua yaitu merupakan ilmu dalam meramal. Blaise mengajarkan Merlin untuk membaca tanda-tanda ramalan di masa depan. Ini juga termasuk ilmu dalam memahami bintang-bintang dan bagaimana rasio bintang-bintang ini mempengaruhi nasib seseorang. Ilmu yang terakhir, ilmu yang tidak kalah penting adalah ilmu dalam etika dan bertanggung jawab. Blaise mengajarkan bahwa dengan kemampuan yang Merlin punya, Merlin harus bisa mengendalikan kekuatannya untuk digunakan dalam kebaikan dan juga demi melindungi yang lemah. Dengan semua ilmu yang diajarkan oleh Blaise dan juga kemampuan istimewa yang dimiliki Merlin sejak lahir, Merlin bisa menjadi seorang penyihir yang bisa dibilang luar biasa dibanding penyihir-penyihir lain. Sedikit tentang Blaise, walaupun cerita Blaise ini itu nggak banyak, tetapi sosok Blaise ini seringkali digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan dan pengetahuan. Di video gua tentang legenda King Arthur, gua udah sedikit membahas tentang hubungan si Uther Pendragon dan juga si Merlin. Nah, di video ini gua menambahkan cerita tentang bersatunya Uther Pendragon dan Merlin sang penyihir. Ada kalanya waktu di mana kerajaan Britania ini sedang kacau, karena pada era ini tuh banyak banget raja-raja dan bangsawan saling mempeributkan daerah-daerah Britania. Salah satunya King Arthur. Mendengar adanya sosok penyihir yang apik dengan kemampuan sihirnya, King Arthur Pendragon memanggil sosok Merlin untuk datang ke Camelot, kastilnya King Arthur, untuk bertemu dengan King Arthur. Dengan panggilan ini, tanpa berpikir panjang, Merlin pun langsung pergi ke Camelot untuk menemui King Arthur. Ini dikarenakan Merlin merasa konflik antara raja-raja dan bangsawan hanya akan menghancurkan Britania pelan-pelan. Seketika King Arthur Pendragon bertemu dengan Merlin, Merlin pun dengan kemampuan analisanya dapat membantu King Arthur untuk menyatukan daerah-daerah di Britania di bawah naungan King Arthur. Melihat gaya analisa dari si Merlin, King Arthur terpukau dengan kemampuan Merlin selain dengan kemampuan magisnya. Pada saat itu juga, Merlin dijadikan penasihat dan pendamping kerajaan. Setiap peperangan yang dihadapi King Arthur, selain kemampuan analisanya, Merlin menggunakan kemampuan magisnya untuk mengatur cuaca agar dapat menguntungkan pasukan King Arthur, sehingga King Arthur dapat memenangi beberapa peperangan. Seiring waktu berjalan, dengan bantuan Merlin, King Arthur dapat hampir menguasai semua daerah-daerah Britania. Dan juga setiap tindakan ambisius King Arthur itu bisa diredam oleh Merlin. Di video gua sebelumnya yang tentang legenda King Arthur, di situ gua udah menjelaskan kalau King Arthur ini adalah sosok raja yang dihormati dan dihargai masyarakatnya, tetapi sebagai seorang raja dia punya ambisius yang begitu tinggi. Karena Merlin ya sebagai penasihat kerajaan juga harus bisa menyeimbangkan apa yang dibutuhkan kerajaan Britania dan apa yang diinginkan oleh King Arthur. Sampai ada waktu di mana King Arthur mendengar tentang sosok Igraine de Cornwall. Ketika King Arthur mendengar tentang rumor paras cantik Igraine de Cornwall, King Arthur langsung ingin melihat langsung sosok Igraine ini. Merlin di satu sisi
sudah merasa jika sepertinya King Arthur mempunyai ambisi yang sangat sulit untuk diredam. Karena yang seperti kita tahu, kalau Igraine de Cornwall ini merupakan istri dari Duke of Cornwall. Merlin pun menyarankan King Arthur untuk tidak pergi ke Kastil Tintagel karena hanya ingin melihat sosok Igraine. Kastil Tintagel ini merupakan kastilnya Duke of Cornwall bersama dengan istrinya, Igraine de Cornwall. Tetapi saran dari Merlin ini sama sekali tidak dihiraukan oleh King Arthur. Dan King Arthur tetap pergi ke Kastil Tintagel dengan Merlin ikut mendampingi. Seketika sampai di Kastil Tintagel, King Arthur melihat langsung paras cantik Igraine de Cornwall. Saat itu juga King Arthur langsung jatuh hati dengan Igraine, tetapi tidak ada yang bisa King Arthur lakukan karena pada saat itu Igraine sudah memiliki sosok suami. Sekembalinya King Arthur ke Kastil Camelot, King Arthur tidak bisa menghilangkan sosok Igraine dalam pikirannya. Dan semakin lama, semakin King Arthur berambisi untuk memiliki Igraine seorang. Ketika ambisi King Arthur sudah memuncak, akhirnya ia langsung berkonsultasi kepada sang penasehat, yaitu Merlin. Yang King Arthur tidak tahu, Merlin sendiri pun terpesona dengan kecantikan Igraine, tetapi Merlin lebih memilih memendam perasaannya karena itu hanya membuat konflik di masa depan. Mendengar ambisi King Arthur memiliki Igraine, sontak Merlin menolak keputusan King Arthur untuk bisa memiliki Igraine. Merlin merasa jika ambisi King Arthur itu dapat memicu konflik di kerajaan hanya karena ambisi King Arthur ini. Tetapi sayangnya ambisi King Arthur tidak bisa diredam lagi oleh Merlin. Jadi dengan perasaan terpaksa, Merlin memenuhi ambisi King Arthur. Dengan kemampuan analisa Merlin menyarankan untuk King Arthur harus mempunyai rencana yang cerdas agar terhindar dari konflik yang memburuk jika rencana ini gagal. Merlin harus berpikir sangat keras untuk membuat rencana agar King Arthur dapat mendekati Igraine. Karena Merlin sendiri tidak mau ada konflik politik antar kerajaan Britania. Dengan kemampuan analisanya, Merlin mencoba untuk menggambar situasi keadaan di Cornwall. Di saat itu, Cornwall sedang menghadapi perang, tidak disebutkan secara spesifik perang dengan siapa, sehingga Duke of Cornwall harus pergi meninggalkan Kastil Tintagel untuk pergi ke medan perang. Dengan kepergian Duke of Cornwall ke medan perang, Merlin mempunyai ide yang sangat brilian, yaitu membuat sebuah penyamaran untuk King Arthur sehingga paras King Arthur ini bisa menjadi sosok Duke of Cornwall. Lewat magisnya, Merlin pun berhasil merubah paras King Arthur menjadi Duke of Cornwall. King Arthur yang sudah menyamar menjadi Duke of Cornwall dapat masuk ke dalam Kastil Tintagel tanpa dicurigai siapapun. Lewat penyamaran ini, King Arthur bisa mendekati dan lebih mengenal sosok Igraine de Cornwall. Ketika King Arthur sudah berhasil masuk ke Kastil Tintagel dan bisa mendekati Igraine, muncullah perasaan bersalah dalam diri Merlin. Karena Merlin dari awal belajar tentang magis, Merlin bertekad untuk menggunakan magisnya untuk kebaikan dan membela yang lemah. Membantu King Arthur mendekati istri Duke of Cornwall bukanlah tindakan yang menjunjung kebaikan ataupun untuk membela yang lemah. Tapi di satu sisi, Merlin juga tidak bisa meredam ambisi King Arthur kali ini. Semula rencana ini berjalan lancar. King Arthur semakin mengenal Igraine dan semakin yakin kalau cintanya pada Igraine adalah cinta yang nyata. Sampai akhirnya Duke of Cornwall mengetahui tindakan King Arthur. Dan ada beberapa versi mengenai Duke of Cornwall mengetahui tindakan King Arthur. Ada beberapa versi bagaimana Duke of Cornwall mengetahui tindakan King Arthur. Apapun versinya, in the end Duke of Cornwall yang tidak terima dengan perlakuan King Arthur, ia pun langsung menyatakan perang kepada King Arthur. Ya siapa sih yang gak marah kalau istri kita digodain sama cowok lain.
Dalam waktu singkat, Duke of Cornwall mengerahkan pasukannya menuju ke Camelot untuk melawan King Arthur. King Arthur tidak bisa tinggal diam, ia merasa tindakan Duke of Cornwall ini dapat mengganggu keamanan di Britania. Sehingga King Arthur juga melakukan perlawanan kepada pasukan Duke of Cornwall. Akhirnya, perang atas nama pengkhianatan cinta ini dimenangkan oleh King Arthur dan Duke of Cornwall harus kehilangan nyawanya dalam perang ini. Setelah perang selesai, King Arthur langsung menemui Igraine dan menjelaskan bahwa selama ini King Arthur menyamar menjadi Duke of Cornwall berkat bantuan Merlin tentunya agar dapat mendekati Igraine. Selesai melakukan pengakuan, King Arthur langsung melamar Igraine dan Igraine pun menerima lamaran King Arthur. Rasa bersalah pun semakin menghantui Merlin karena ada seorang suami yang harus kehilangan nyawanya dikarenakan tindakan dari King Arthur yang juga dibantu oleh Merlin. Tetapi jika pada saat itu Merlin tidak membantu penyamaran ini dan membiarkan King Arthur bertindak sesuka hati, maka bisa jadi dampaknya bisa lebih parah untuk kerajaan Britania. Untuk versi cerita lebih lengkapnya, part 5, part 6, dan part 7, langsung aja nonton di video gue sebelumnya ya, yang judulnya The Legend of King Arthur. Karena di video sebelumnya itu, gue udah bahas sebenarnya tentang Duke of Cornwall, Igraine, dan King Arthur, tapi di video ini tuh gue lebih pengen membahas dari sudut pandang Merlin. Akhirnya, ambisi King Arthur dapat terpenuhi. Dengan kematian Duke of Cornwall, tidak ada lagi yang bisa menghalangi King Arthur untuk dapat bersama dengan sang pujaan hati, Igraine. Setelah masa berkabung selesai, King Arthur dan Igraine melakukan pernikahan yang resmi dan sah. Igraine sudah bukan lagi menjadi istri penguasa Cornwall, tetapi sekarang menjadi istri penguasa Britania. Sekian waktu berlalu, akhirnya Igraine mengandung anak dari King Arthur. Kebahagiaan dirasakan oleh King Arthur karena ada sosok penerus tahta kerajaan jika King Arthur telah tiada. King Arthur pun langsung membagikan berita bahagia ini kepada sang sahabat, si Merlin. Tentu saja, Merlin turut berbahagia untuk kabar baik yang dibawakan langsung oleh King Arthur. Tetapi, Merlin merasakan ada sesuatu yang janggal. Untuk mengatasi kejanggalan yang dirasakan, Merlin melakukan ramalan untuk anak King Arthur. Dan benar saja akan ada nasib buruk menanti King Arthur dan anaknya. Dalam ramalan Merlin, anak dari King Arthur ini akan menjadi Raja Britania yang dapat memerintah Britania untuk lebih baik lagi dan menjadi seorang raja yang hebat. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu keselamatannya dalam bahaya. Akan ada banyak pihak-pihak dan juga musuh-musuh King Arthur yang dapat memanfaatkan ancaman keselamatan anak King Arthur untuk menggusur tahta mahkota dari King Arthur. Sontak, kebahagiaan yang ada di paras King Arthur hilang seketika begitu mendengar ramalan Merlin. Bagaimana tidak, seorang anak laki-laki yang ditunggu oleh King Arthur harus terancam nyawanya. Hal ini mungkin aja bisa terjadi karena polemik politik kerajaan hubungan King Arthur dan Igraine. Bagaimana hubungan mereka berdua ini bermula dari hubungan terlarang dan hasilnya harus mengorbankan salah satu penguasa di Britania. Ini semua bisa menjadi salah satu faktor untuk ancaman keselamatan anak dalam ramalan ini. Walaupun dengan kesedihan yang begitu mendalam, King Arthur harus menemukan solusi untuk keselamatan anaknya. Tetapi King Arthur tidak bisa menemukan solusi terbaik karena ia ingin anaknya tetap hidup. Tetapi selama King Arthur tidak melakukan sesuatu, maka ramalan ini akan tetap terjadi. Merlin dengan berat hati mengusulkan sebuah ide yang bisa dibilang cukup ekstrim, yaitu pengasingan.
Dengan pengasingan, maka tidak ada satupun pihak musuh King Arthur yang dapat mengetahui adanya sosok anak dari King Arthur. Pada awalnya, King Arthur tentu saja menolak ide Merlin, bahkan menganggap ide itu adalah ide yang bodoh. Bagaimana mungkin anaknya yang kehadirannya ini ia dambakan harus diasingkan oleh dirinya sendiri? Tetapi King Arthur tidak bisa menemukan ide lain, jadi ya ia terpaksa untuk menerima ide Merlin. Ketika anak King Arthur lahir, ia diberi nama Arthur. Entah bagaimana caranya, King Arthur bisa menjaga kerahasiaan sosok Arthur dari pihak di luar kerajaan. Dan saat itu juga King Arthur melakukan pengasingan terhadap Arthur. Dalam pengasingan ini, King Arthur harus berhati-hati menitipkan Arthur karena ia nggak mau sembarang orang yang merawat Arthur. Akhirnya, King Arthur dan Merlin setuju untuk menitipkan Arthur kepada seorang ksatria yang sangat loyal kepada King Arthur. Ksatria ini terkenal dengan wibawanya dan sangat dihormati oleh para ksatria lainnya, yaitu Sir Ector. King Arthur langsung menemui Sir Ector secara pribadi dan memberikan tugas yang cukup berat, yaitu merawat seorang anak yang Sir Ector sendiri nggak tahu entah dari mana asalnya. Sebagai ksatria yang sangat loyal kepada King Arthur, Sir Ector hanya menerima tugas ini dengan besar hati tanpa mengajukan pertanyaan tentang asal-usul Arthur. Dengan berat hati, King Arthur pergi meninggalkan Arthur. Selama pengasingan, Sir Ector merawat Arthur selayaknya anak sendiri, walaupun pada saat itu sebenarnya Sir Ector sudah mempunyai anak laki-laki bernama Kai. King Arthur tidak hanya memberi tugas kepada Sir Ector, tetapi memberi tugas juga kepada Merlin untuk memantau perkembangan Arthur. Merlin mengawasi pertumbuhan Arthur selama ia dididik oleh Sir Ector. King Arthur merasa bahagia bisa mengetahui anaknya dapat tumbuh dengan selamat dan terhindar dari ancaman dalam ramalan. Tetapi juga sedih hanya bisa mendengar laporan-laporan dari Merlin dan tidak bisa melihatnya secara langsung. King Arthur percaya jika ia menitipkan anaknya dalam asuhan Sir Ector dan pantauan Merlin tentu saja adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk Arthur. Seiring perkembangan Arthur, Merlin yang awalnya hanya mengawasi perkembangannya Arthur, akhirnya ia juga ikut mendidik Arthur. Dalam ramalan Merlin, Arthur akan menjadi Raja Britania di masa depan. Maka, Merlin ingin mementori Arthur dalam perihal kemampuan analisis keadaan dan kepemimpinan layaknya seorang raja. Dengan didikan Sir Ector dan mentoring dari Merlin, Arthur dapat tumbuh menjadi sosok berjiwa ksatria dan mempunyai sosok kepimpinan. Sayangnya, perkembangan Arthur berbanding terbalik dengan kesehatan King Arthur. Kesehatan King Arthur semakin lama semakin menurun seiring berjalannya waktu karena sebuah penyakit yang diderita oleh King Arthur. Dalam salah satu versi, penyakit yang diderita King Arthur itu tidak bisa disembuhkan. Merlin sendiri pun tidak berdaya melawan penyakit King Arthur. Ramuan, magis, apapun itu hanya bersifat sia-sia. Semakin Merlin berusaha, yang Merlin dapatkan hanyalah keputusasaan. Tapi Merlin tidak mau tinggal diam melihat King Arthur yang dianggapnya juga seorang sahabat semakin hari semakin melemah. Dengan melemahnya kesehatan King Arthur, melemah juga kemampuan King Arthur dalam memimpin kerajaan Britania. Walaupun dengan kehadiran Merlin sebagai penasehat kerajaan, kepimpinan King Arthur tetap dipertanyakan oleh para ksatria dan juga para bangsawan. Para ksatria dan bangsawan sebenarnya ingin menggusur King Arthur dari kursi kerajaan, tetapi mereka tidak bisa menemukan siapa pengganti King Arthur.
Itu karena ada hukum di kerajaan yang menyatakan bahwa raja selanjutnya ini harus dinobatkan oleh raja sebelumnya. Sampai datanglah waktu di mana kematian menghampiri King Arthur. Seluruh masyarakat Britania bersedih kehilangan raja yang sosoknya begitu dihormati dan dihargai rakyatnya. Salah satunya adalah Merlin. Merlin sudah menganggap King Arthur ini adalah sahabatnya, sosok yang sudah memberikan kesempatan untuk Merlin menjadi penasehat kerajaan. Ditambah Merlin merasa tidak berdaya untuk melawan penyakit King Arthur. Oleh karena itu, Merlin bertekad untuk menjaga Arthur bukan karena tugas dari King Arthur, tetapi dari sisi seorang sahabat. Setelah kematian King Arthur, keadaan kerajaan Britania kembali menjadi kacau. Tanpa ada sosok yang mengisi tahta mahkota kerajaan, tidak ada yang bisa menjadi sosok pemimpin di Britania. Tanpa ada pemimpin di Britania, keadaan Britania menjadi terpecah belah. Para kesatria dan bangsawan saling memperebutkan tahta mahkota ini karena ya semuanya ingin menjadi raja. Tidak ada satupun pihak yang ingin mengakui satu sama lain. Dalam rentang waktu kosongnya tahta mahkota ini, Merlin hanya bisa berdiam diri melihat perpecahan kembali di Britania. Merlin mungkin memang seorang penasihat raja, tetapi tanpa adanya seorang raja, ya tidak ada yang Merlin bisa nasihati. Hingga dewa-dewi Britania tidak bisa melihat kekacauan yang terus bertambah, sehingga menancapkan pedang Excalibur pada sebuah batu. Dan bagi siapapun yang bisa mengangkat pedang Excalibur dari batu ini, ialah yang akan menjadi Raja Britania selanjutnya. Merlin tidak mempedulikan tentang Excalibur dan hanya fokus terhadap perkembangan dan keselamatan Arthur. Tidak ada satupun orang yang dapat menarik pedang Excalibur dari batu besar ini. Sehingga para bangsawan setuju untuk mengadakan turnamen yang dapat menentukan siapakah yang layak untuk menjadi Raja Britania selanjutnya. Di tengah-tengah turnamen ini terjadi satu kehebohan karena tiba-tiba ada seorang remaja yang membawa pedang Excalibur ke dalam turnamen tersebut. Anak itu tidak lain tidak bukan adalah Arthur. Merlin sendiri pun ikut kaget melihat Arthur dapat menarik pedang Excalibur. Walaupun Merlin sendiri sudah pernah meramal tentang Arthur menjadi raja, tetapi tidak pernah mengetahui kapan ramalan itu akan terjadi. Merlin merasa bahagia karena ramalan ini terjadi tanpa waktu yang lebih lama lagi. Karena perpecahan di Britania harus segera diatasi. Ketika seluruh masyarakat, para kesatria dan bangsawan mempeributkan Arthur karena Arthur telah berhasil menyabut pedang Excalibur, dan bahkan ada yang menuduh Arthur menggunakan cara licik untuk bisa mencabut pedang itu. Tetapi peraturan tetaplah peraturan. Mereka harus menobatkan Arthur sebagai Raja Britania selanjutnya. Walaupun pada saat itu Arthur sendiri pun menolak penobatan itu, ya termasuk seluruh rakyat Britania, terungkaplah jika Arthur adalah anak dari King Arthur dan memang seharusnya Arthurlah yang menjadi Raja Britania selanjutnya. Akhirnya Arthur menerima kenyataan jika ia menjadi Raja Britania selanjutnya, dan ia dinobatkan secara resmi walaupun masih ada perdebatan. Melihat Arthur yang sekarang sudah menjadi King Arthur, Merlin bertekad untuk menjaga dan membantu King Arthur menyatukan Britania kembali. Karena tidak pernah menyangka akan menjadi seorang raja, King Arthur kebingungan apa sih yang harus ia lakukan sekarang. Oleh karena itu, King Arthur meminta tolong kepada Merlin untuk kembali menjadi penasehat raja. Dan tentu saja Merlin dengan senang hati menerima tugas itu. Menurut Merlin, hal yang pertama yang harus dilakukan King Arthur dalam menyatukan Britania adalah mencari dan mendapatkan sosok-sosok yang dapat mendukung kepemimpinan King Arthur. Hal ini juga didukung faktor jika masih banyak para kesatria maupun bangsawan yang menolak penobatan King Arthur.
Sosok-sosok yang dimaksud Merlin untuk dapat membantu kepemimpinan King Arthur adalah Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Gawain, Sir Bedivere, dan beberapa ksatria lainnya. Kenapa Merlin memilih para ksatria-ksatria ini? Karena mereka lah sosok ksatria yang paling dihormati antar para ksatria Britania. Untuk lebih meyakinkan para ksatria yang disebut Merlin, Merlin memunculkan sebuah ide, yaitu meja bundar. Pada era itu, meja-meja ini mayoritas berbentuk kotak atau enggak persegi panjang, yang kadang dipakai untuk menentukan posisi tahta tingginya seseorang. Dengan meja yang berbentuk bundar, ini akan menciptakan kesetaraan antar ksatria dan menghilangkan hierarki yang ada antar para ksatria. Dengan bantuan Merlin dan meja bundarnya, King Arthur dapat meyakinkan para ksatria untuk mendukung kepemimpinan kerajaan King Arthur. Perlahan demi perlahan, King Arthur dapat menyatukan kembali daerah di Britania, walaupun masih ada beberapa resistensi dari para bangsawan. Meja bundar ini juga digunakan para ksatria untuk berdiskusi menentukan langkah-langkah terbaik untuk kerajaan Britania. Dengan kondisi seperti ini, para masyarakat Britania sangat menghormati King Arthur karena usaha King Arthur berhasil menyatukan Britania kembali dan dengan gaya kepemimpinan King Arthur yang menjunjung tinggi keadilan. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang bisa gua ceritain di meja bundar ini, tetapi gua akan bikin video khusus tentang cerita-cerita petualangan yang dihasilkan dari meja bundar ini. Awal mula perpecahan di meja bundar dimulai dari momen ketahuannya hubungan terlarang antara Guinevere dan Sir Lancelot. King Arthur diharapkan para anggota meja bundar bisa menyelesaikan konflik ini dengan adil. Sayangnya King Arthur tidak bisa membuat konflik ini selesai dan menjadi berlarut-larut. Merlin sendiri juga tidak mempunyai solusi terbaik karena King Arthur sendiri tidak mempunyai solusi yang konkret. Dari sinilah muncul fraksi-fraksi di meja bundar. Ada fraksi yang mendukung Sir Lancelot dengan Guinevere, dan ada fraksi yang mendukung King Arthur. Meja bundar sudah kehilangan magisnya sebagai simbol persatuan antar ksatria karena adanya fraksi-fraksi ini. Morgause dan Mordred sebenarnya punya peran krusial di legenda Arthurian, dan juga punya beberapa versinya masing-masing. Tetapi video ini gue tidak banyak membahas tentang mereka karena pertama, video ini kan tentang Merlin, jadi gue lebih membahas dari sisi Merlin. Dan yang kedua, cerita mereka tuh cukup panjang, jadi gue akan bikin video khusus untuk menceritakan mereka berdua. Gue sedikit membahas asal-usul Morgause. Di salah satu versi cerita, Morgause merupakan anak dari Igraine dan Duke of Cornwall. Ketika Duke of Cornwall kehilangan nyawanya dan Igraine menikahi King Arthur mengakui Morgause sebagai anaknya dan menawatnya di Kastil Camelot. Sehingga ini menjelaskan kalau sosok Morgause ini adalah saudara tiri King Arthur. Ketika Merlin sudah bertemu King Arthur dan menjalani kehidupan di Camelot, Merlin bertemu dengan sosok perempuan yaitu Morgause. Merlin melihat ada bakat sihir yang ada dalam diri Morgause. Seperti yang dilakukan Blaise kepada Merlin, Merlin bertekad untuk mengajari dan mementori Morgause agar Morgause dapat menggunakan sihirnya dengan bertanggung jawab. Morgause tentu saja merasa senang. Akhirnya, ada seseorang yang bisa melihat kelebihan dalam diri Morgause. Karena sebelum adanya Merlin, semua orang ini meremehkan si Morgause. Penglihatan Merlin tentang Morgause terbukti benar. Perkembangan magis Morgause memanglah sungguh pesat. Tetapi semakin hari Morgause mengenakan sihirnya semena-mena, dan ini membuat Merlin marah karena Morgause tidak melakukan apa yang Merlin ajarkan. Walaupun begitu, Merlin tetap menasehati Morgause dan juga mengingatkan Morgause untuk selalu menjauhi sihir gelap. Ketika King Arthur telah tiada dan tahta mahkota kosong, Morgause merasa kecewa karena dirinya tidak bisa menjadi pewaris hanya karena dia seorang perempuan.
Di era-era ini memang beda sama kayak sekarang, gender itu sangatlah dipandang sebelah mata. Merlin hanya bisa menyemangati dan menghibur Morgause. Sampai akhirnya King Arthur dinobatkan menjadi raja baru, Morgause hanya bisa memendam rasa kecewa dan menjadi dendam kepada Arthur. Ditambah Merlin sekarang benar-benar fokus untuk bersama dengan King Arthur. Setelah waktu berlalu, Merlin kaget karena melihat Morgause sudah hamil. Merlin bertanya-tanya siapakah ayah dari anak tersebut dan tentu saja Morgause nggak pernah mau jawab. Merlin sudah punya perasaan ada yang nggak beres nih dengan si Morgause. Bahkan ketika King Arthur sudah dinobatkan sebagai raja, tetapi Merlin hanya menghiraukan perasaan tersebut. Hingga akhirnya Morgause melahirkan dan memberi nama anaknya Mordred. Merlin mempunyai penglihatan yang sama ketika ia melihat Morgause pertama kali, yaitu Mordred juga mempunyai bakat sihir. Mordred pun dibesarkan dan dilatih di Kastil Camelot. Hingga akhirnya si Mordred ini bisa masuk dalam meja bundar. Satu hal yang membuat Merlin tidak menyukai Mordred adalah Mordred seperti selalu mencoba membelah meja bundar dengan membuat konflik yang tidak penting. Mordred memang mempunyai keahlian dalam berbicara dan memanipulasi. Untungnya, Mordred selalu tidak dihiraukan oleh anggota meja bundar lain. At least sampai konflik Guinevere dan Sir Lancelot terjadi. Dari situlah Mordred bisa memecah belah meja bundar karena magis dari meja bundar sebagai pemersatu itu udah hilang. Di saat yang bersamaan, bangsa Saxon melakukan penyerangan sehingga King Arthur, Merlin, dan beberapa kesatrianya pergi ke tempat penyerangan. Seperti biasa, pasukan King Arthur dapat mengalahkan pasukan Saxon. Seketika kembali ke Kastil Camelot, semua yang pergi ke tempat penyerangan, termasuk Merlin, itu terkejut. Mereka terkejut karena ada sosok lain yang berada di kursi tahta mahkota. Sontak King Arthur dan para pasukannya yang masih setia dengan King Arthur melakukan perlawanan terhadap kudeta yang dilakukan oleh Mordred. Pasukan Mordred dibantu dengan sihir dari Morgause dan Merlin yang berperan dalam menghadapi Morgause. Hal ini dikarenakan Morgause ternyata bekerja sama dengan kekuatan gelap. Dan menggunakan sihir gelap ini untuk meningkatkan kemampuan sihir Morgause. Merlin di satu sisi sebenarnya bisa aja dengan mudah mengalahkan Morgause. Tetapi hati batin Merlin yang menghalanginya. Semua ini terjadi salah satu faktornya ya dari Merlin itu sendiri. Jika pada saat itu tidak mengajari Morgause sihir, maka Morgause tidak akan seperti sekarang. Jadi yang Merlin lakukan hanya menghalau magis Morgause tanpa melukainya. Sampai akhirnya pertarungan 1 lawan 1 antara King Arthur dan Mordred terjadi. Dan Mordred berhasil membuat King Arthur kehilangan nyawanya. Tetapi Mordred sendiri juga terluka parah dan tidak lama kehilangan nyawanya juga. Melihat King Arthur dan Mordred telah tiada, Morgause pun pergi entah kemana. Begitu juga dengan Merlin. Tidak ada satupun orang yang tahu pasti kemanakah Merlin pergi. Tapi masih ada beberapa pihak yang percaya jika Merlin itu sebenarnya abadi. Dan Merlin akan datang kembali ketika Britania membutuhkannya kembali, walaupun dengan sosok yang berbeda. Demikianlah kisah Merlin berakhir. Sebuah perjalanan dengan keajaiban dan pelajaran yang berharga. Seorang yang diasingkan yang menjadi penyihir, hingga menjadi penasihat raja dan menjadi mentor untuk King Arthur. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan setiap pilihan yang kita buat membentuk takdir kita. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dan seperti Merlin, kita harus menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kisah Merlin ini sering banget dijadikan simbol kebijaksanaan dan wawasan. Sekian dari gua. Until next time, see you in the next story.